Sebenarnya, waktu kecil tuh mimpi saya itu, pengen jadi dokter. Jadi dokter, oke. Itu udah agak jauh ya? Udah agak jauh ya. Terus kemudian, unfortunately, berbeda gitu ya kejadiannya gitu. Saya, melamar ke waktu universitas tuh pengen, ke university, dokter, cuma ternyata nggak diterima gitu. Jadi akhirnya ya udah saya ke bidang yang saya suka waktu itu, yaitu chemical. Ada cerita para puan. Kata orang, jadi ibu itu harus bisa masak. Jadi ibu itu harus punya waktu 24 jam buat keluarganya. Dan jadi ibu itu kadang harus merelakan mimpi demi keluarga. Tapi bukankah jadi ibu itu adalah peran yang harus dijalankan dengan sukacita? Bukan sebagai tanggung jawab yang harusnya membebani. Jadi ibu itu nggak apa-apa kok pesen makan pakai ojek online. Jadi ibu itu juga boleh kok punya waktu buat diri sendiri. Jadi ibu juga boleh banget punya mimpi. Seperti narasumber kita kali ini, Amarilis Esti Wiono. Perempuan yang akrab dipanggil Lilis ini adalah seorang direktur di PT Unilever Indonesia. Mbak Lilis diangkat sebagai direktur setelah kembali dari maternity leave pada bulan Juni lalu. Jadi ibu nggak lantas bikin Mbak Lilis melepaskan karir dan mimpinya. Lalu seperti apa sih cerita perjalanan Mbak Lilis dan seperti apa juga sih upaya Mbak Lilis untuk menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan pemimpin di perusahaan? Kita ajak ngobrol langsung aja sekarang. Halo Mbak Lilis. Halo Mbak Indi. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Mbak Indi gimana kabar, sehat? Kabar saya juga baik-baik. Terima kasih banyak Mbak. Mbak Lilis, satu hal ya kalau aku baca di profilnya Mbak Lilis gitu kan udah tersebar juga nih cita-citanya. Yang bikin saya penasaran sebenarnya adalah apa yang membuat Mbak Lilis itu terjun ke mungkin kita umum menyebutnya dunia bisnis ya, menjadi seorang direktur, banyak terlibat di dunia marketing. Itu mulainya sebetulnya sejak kapan tuh Mbak? Biar kita kenal dulu gitu. Boleh. Sebenarnya, waktu kecil tuh mimpi saya itu, pengen jadi dokter. Jadi dokter, oke. Itu udah agak jauh ya? Udah agak jauh ya. Terus kemudian, unfortunately, berbeda gitu ya kejadiannya gitu. Saya, melamar ke waktu universitas tuh pengen, ke university, dokter, cuma ternyata nggak diterima gitu. Jadi akhirnya ya udah saya ke bidang yang saya suka waktu itu, yaitu chemical gitu ya. Itu berarti suka tuh. Jadi saya tuh dulu sukanya biologi sama kimia gitu, chemical gitu. Jadi saya jadi chemical engineer gitu ya. Saya kuliah di Bandung. Terus kemudian setelah lulus kuliah, terus saya memang punya mimpi untuk bekerja di perusahaan besar gitu. Jadi saya udah ngincer tuh dari dulu nih pengen masuk Unilever gitu karena perusahaannya bagus, perusahaannya besar, dan saya juga tahu brand-brandnya yang sangat dekat lah ya dengan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya kita ngomongin mengenai Pepsodent, Royco, Sunsilk dan sebagainya lah. Itu usia berapa Mbak? Udah terpikir untuk spesifik mau kerja di Unilever gitu? Iya betul. Jadi pas lulus kuliah ya, gitu lulus kuliah. Terus saya ikut masuk di rekrutmen Unilever sebagai manajemen trainee pada saat itu. Walaupun memang cukup lama prosesnya, jadi saya sempat kerja di bidang kerja yang memang sesuai dengan bidang saya waktu itu chemical engineer itu di pharmaceutical company. Hanya 5 bulan. Terus kemudian tapi ya selama itu adalah proses rekrutmen Unilever ya. Dan akhirnya saya diterima nih di Unilever. Wah seneng banget saat itu karena memang it's like dream come true gitu. Saya kerja di Unilever. Dan memang pada saat saya melamar ke Unilever itu saya melamar di bagian yang completely different dengan bidang edukasi saya. Saya tuh pengen di marketing gitu. Alasannya kenapa? Karena jiwa saya tuh ternyata lebih suka ketemu orang gitu ya, berhubungan dengan orang-orang, dengan dalam hal ini adalah konsumen gitu ya. Terus saya juga senang menciptakan sesuatu yang baru, saya suka menjual ide-ide dan sebagainya gitu. Jadilah saya masuk mulai marketing dan bisnis di Unilever Indonesia pertama kali setelah lulus kuliah. Nah itu agak menarik karena pertama Mbak bilang bahwa Mbak tuh sebenarnya suka banget chemical engineering gitu ya, tertarik gitu. Tapi lalu pengen juga punya mimpi gitu ya. Benar. Untuk bekerja di perusahaan besar. Benar. Lalu Mbak cerita ternyata
ada kesukaan nih ketemu orang. Nah, terpikir untuk, oh ini ternyata adalah sesuatu yang aku suka ya. Ternyata aku suka ketemu orang. Oh ternyata ini malah deketnya sama marketing. Ini malah agak beda nih sama yang aku suka dulu gitu. Itu prosesnya kayak gimana Mbak? Kalau menurut saya itu prosesnya sangat wajar ya. Namanya juga anak muda gitu ya, belum punya pengalaman, pengen nyoba segala sesuatu yang baru. Itu tuh proses belajar sih menurut saya untuk menemukan apa yang kita suka dan menemukan jati diri kita gitu. Kebetulan setelah saya sekolah di chemical engineer, terus kemudian saya mikir saya mau kerja di bagian apa ya? Apa iya saya mau kerja di bagian chemical? Tapi kok ya saya punya ketertarikan untuk ketemu dengan yang tadi saya bilang, ketemu dengan konsumen, dengan orang-orang, pengen tahu mereka tuh butuhnya apa gitu. Jadilah saya mencoba. Awalnya sih sempet ragu-ragu dan bisa nggak ya gitu ya. Tapi saya pikir ya udahlah pokoknya saya mau coba dulu karena saya pikir ini sesuatu yang saya suka dan saya pengen jalanin dan saya tahu Unilever is a good company gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ternyata pilihan saya salah, company ini cukup besar, mungkin saya bisa berputar di dalamnya gitu ya. Mungkin bisa mencari sesuatu yang saya mau gitu di dalamnya. Tapi ternyata begitu saya menjalani marketing dan bisnis, oh ternyata saya jatuh cinta banget dari dulu sampai sekarang, which is 20 tahun yang lalu ya. Titik apa yang akhirnya bikin Mbak Lilis kayaknya ini yang aku suka marketingnya itu karena tadi Mbak Lilis bilang bisa ketemu konsumen gitu ya. Ketemu konsumen kan mungkin bukan sesuatu hal yang dipikirkan anak-anak di masa dulu masih kuliah gitu ya. Mungkin ada kayak pengalaman tertentu yang nge-trigger, ini sangat menarik ya gitu. Triggernya itu sebenarnya waktu saya kuliah dulu gitu ya, kan jurusan saya itu mengharuskan saya untuk berinteraksi lebih banyak dengan mesin gitu ya, sesuatu yang tidak hidup gitu ya. Tapi kok ternyata kayaknya lebih menarik untuk berhubungan dengan yang dengan orang hidup gitu ya. Jadi konsumen dengan mengetahui apa yang mereka mau. Itu tuh saya lebih tertarik ke situ gitu setelah mengalami proses pembelajaran dan menemukan jati diri saya sih. Gitu. Menemukan jati diri itu berarti akhirnya ada sesuatu yang Mbak Lilis baru ketahui sesudah akhirnya lebih dekat ke bidang apa yang lebih people oriented sebenarnya iya, ya gitu. Sebenarnya. Iya, setelah saya terjun ya di Unilever di marketing sebagai manajemen trainee, wah itu saya kayak ikan nyemplung di air gitu ya. Wah, kayaknya aku seneng banget gitu. Dan nggak berasa aja sih udah saya jalanin, udah 20 tahun juga nih saya berkarir di sini gitu ya. Iya. Jadi emang kayaknya kalau jatuh cinta itu kan suka lupa waktu ya. Mungkin itu sih perasaannya. Ini semacam sudah menikah selama 20 tahun ya berarti sama Unilever? Kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Mbak Lilis juga pernah cerita bahwa kalau misalnya sekali masuk paling enggak aku mungkin akan pindah-pindah lah dalam gitu. Udah pindah berapa kali berarti Mbak selama 20 tahun? Pindah dari bidang marketing itu tidak gitu ya. Jadi saya dari dulu sampai sekarang itu tetap di bidang marketing. Cuman karena Unilever itu besar, saya juga selalu ingin mendevelop diri saya sendiri ya. Jadi pindah-pindahnya itu pindah-pindah brand, pindah-pindah merek, pindah-pindah kategori gitu. Jadi saya udah mencoba lah atau sudah mendalami gitu ya, mulai dari personal care gitu, misalnya dari oral care, hair care, skin care gitu ya. Saya juga pernah ke beverages, saya pernah ke home care, sampai akhirnya sekarang saya dikasih responsibility untuk menjadi head of nutrition gitu, yaitu foods and beverages, makanan minuman. Nah, gitu. Bagi kawan-kawan yang mungkin agak bingung gitu ya, atau bahkan mungkin yang lagi cari-cari pekerjaan gitu ya, lagi mengenal profesi, head of nutrition tuh kerjanya ngapain sih Mbak Lilis? Jadi saya bertanggung jawab terhadap semua bisnis yang berhubungan dengan nutrition. Dalam hal ini adalah bisnis makanan dan bisnis minuman. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu saya bertanggung jawab terhadap bisnis dari sisi misalnya bisnis profit and loss gitu ya. Jadi bagaimana bisnis kita itu berkembang, memberikan keuntungan sehingga akhirnya bisa memuaskan untuk konsumen, customer juga, community maupun shareholder gitu ya. Terus yang kedua, saya juga punya tanggung jawab untuk membesarkan brand gitu ya. Karena yang namanya marketing kan responsibility-nya adalah
how we can really ensure our brands itu growing gitu, stronger and further supaya bisa lebih dekat dan lebih relevan dengan konsumen. Lalu yang ketiga, tanggung jawab yang saya ini juga termasuk personal responsibility saya adalah saya ingin mendevelop team and talents gitu ya. Dalam arti yang namanya pegawai, yang namanya kita bekerja di suatu perusahaan itu nggak akan cuman generasi kita doang gitu. Gimana caranya juga kita mendidik generasi sesudah kita supaya bisa juga mempunyai karir, bisa juga mempunyai leadership yang baik dan bisa juga menjalankan bisnis supaya bisnis ini lebih berkelanjutan. Saya harus ingat tuh ceritanya Mbak Lilis soal mengembangkan people, karena itu saya jadi penasaran. Tapi sebagai salah satu pebisnis lah, mungkin kita mungkin ini kayak gampangnya ya. Tapi ada visi bisnis tersendiri dong berarti buat Mbak Lilis. Apakah soal yang people tadi atau mungkin ada hal lain juga, Mbak? Ya, sebagai seorang pebisnis nih, saya menemukan bahwa visi saya itu lebih ke doing well by doing good. Gitu. Doing well by doing good. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita melakukan bisnis atau kita menjual produk kita, brand kita, itu tuh bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi juga saya melihat justru opportunity lebih besar itu kita bisa memberikan sesuatu yang lebih positif gitu kepada society, kepada konsumen gitu, positive impact gitu kepada mereka. Sebagai contoh apa sih? Misalnya nih, saya sekarang ini menjual seasoning gitu ya, Royco gitu, penyedap Royco gitu ya. Bukan hanya sekedar saya menjual penyedap untuk melezatkan makanan, tapi kita juga mengajarkan bagaimana mengedukasi nutrisi yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Di mana kita melihat bahwa banyak rakyat Indonesia itu yang secara gizi itu banyak yang tidak seimbang gitu. Dan kita punya opportunity nih sebagai pebisnis di kategori makanan untuk memberikan edukasi tersebut gitu. Makanya kita meluncurkan yang namanya Royco Nutri Menu. Bagaimana menjelaskan nutrisi yang seimbang itu seperti apa sih? Isi piring itu harus seperti apa sih yang seimbang gitu. Nah, saya ngelihat tuh sesuatu yang sangat berarti gitu buat saya gitu, bahwa saya bisa melakukan bisnis tapi juga bisa memberikan positive impact gitu yang lebih besar gitu jangkauannya terhadap komunitas, terhadap rakyat Indonesia gitu secara keseluruhan. Visi bisnis ini Mbak Lilis memang sudah ada dari sejak lama gitu. Biasanya kan kalau anak muda sekarang kan banyak yang passionnya menggebu-gebu banget gitu ya Mbak Lilis ya. Usia muda mereka udah tahu aku mau ini. Mereka tahu isu-isu yang diperjuangkan tuh apa gitu. Nah kalau Mbak Lilis sendiri visi bisnis tadi itu didapatnya sudah dari lama juga kah? Atau ternyata itu malah bertumbuh sepanjang bekerja sama 20 tahun di sini? Menurut saya dua-duanya ya, karena dari awal itu kalau misalnya kita punya visi yang tidak sejalan gitu dengan perusahaan, udah pasti kita pasti nggak akan betah lah ya, kayaknya nggak cocok nih dengan perusahaan ini gitu. Tapi visi Unilever juga mempunyai visi yang sama gitu, yang cocok kebetulan dengan personal vision saya gitu. Makanya terus kemudian kita menjadi semakin selaras gitu ya, bahwa Unilever juga punya niat dan punya visi untuk mengembangkan bisnis yang lebih sustainable, dan saya juga punya personal missions untuk menjadi pebisnis yang bisa memberikan positive impact gitu. Nah kebetulan ini cocok gitu ya, sehingga ya makanya kenapa saya jadi betah gitu ya di sini gitu. Mbak Lilis, kayaknya kita butuh dikasih tips juga gitu mungkin ya. Mungkin banyak kawan puan yang juga udah bekerja di perusahaannya masing-masing, lalu kadang mereka itu lagi bertanya-tanya nih gitu, should I stay or should I go ya, kayak tadi Mbak Lilis cerita. Terus kan Mbak Lilis bilang bahwa perusahaan syukurnya juga bisa suportif gitu terhadap misi pribadinya Mbak Lilis. Gimana sih caranya kita bisa bisa ngecek perusahaan kita ini akan selaras sama misi kita atau enggak gitu ya. Dan kalau misalnya belum, kira-kira ada tips juga nggak sih Mbak, kayak gimana caranya kita mungkin menyelaraskan dengan perusahaan atau berusaha ngasih input kali ke perusahaan, hal-hal kayak gitu mungkin ada yang bisa di-share nggak Mbak? Kalau saya tuh selalu mulai dari diri sendiri gitu ya.
apa sih purpose kita dalam menjalani hidup dan menjalani karir gitu ya. Kita tuh pengen apa sih gitu ya. Purpose itu kan sama kayak visi ya gitu. Jadi apa sih yang valuable untuk kita gitu. Nah itu kita harus tahu dulu gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu purpose atau visi kita dulu gitu tuh akan susah gitu ya. Sementara untuk nanti begitu terjun terus ini cocok nggak ya sama aku gitu ya. Jadi ada self reflections dulu itu baik gitu, bahwa apa sih selama ini yang memotivasi saya untuk bekerja, memotivasi saya untuk berkarya, untuk membuat kita tuh semangat di pagi hari itu apa gitu. Nah itu dari situ satu gitu ya. Terus kemudian tipsnya mungkin kalau misalnya kita mencari perusahaan, cari yang kurang lebih visinya sejalan gitu ya. Kalau tidak, nggak mesti harus sama, tapi harus visi yang tidak bertolak belakang gitu. Jadi misalnya kalau saya tadi ngomongin mengenai contoh saya adalah saya ingin memberikan positive impact gitu ya dari karya saya gitu. Nah saya mencari perusahaan yang memang juga menjunjung tinggi visi seperti itu gitu. Kalau visinya bertolak belakang nanti akan semakin sulit juga saya untuk berkembang di perusahaan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga, kalaupun misalnya kita sudah masuk ke suatu perusahaan yang memang kita ngelihat bahwa kayaknya visinya belum terlalu jelas. Ya menurut saya kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan masukan gitu ya. Bahwa bisa nggak kita menjalankan visi yang baik dan visi yang benar terhadap perusahaan tersebut gitu. Kita harus coba dulu lah gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang dampak positif gitu. Mulai dari diri kita sendiri, mungkin ke circle yang lebih besar seperti perusahaan, sehingga akhirnya ke yang lebih besar lagi seperti misalnya bangsa dan negara gitu. Ya di tengah-tengah meeting kalau memang misalnya saya harus mompa ya saya akan bilang maaf ya saya harus mompa gitu. Tapi kita tetap jalan gitu meetingnya. Jadi tidak ada yang merasa terganggu juga gitu.